Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dalam kesempatan hari ini kita melanjutkan pembahasan kita masih pada serial fikih Asmaul Husna. Dalam pertemuan sebelumnya, dua pertemuan yang terakhir kita sudah membahas tentang nama Allah Tabaraka wa taala Al-Wahhab. Allah Subhanahu wa taala yang Maha memberikan anugerahnya, memberikan karunia-Nya, memberikan limpahan nikmatnya. Dan jikalau kita menghitung nikmat dan karunia dari Allah Tabaraka wa taala, sungguh nikmat dan karunia itu enggak mungkin bisa kita hitung. Kemudian dalam kesempatan hari ini kita akan bahas tentang di antara nama Allah Azza wa Jalla yang agung dan mulia adalah nama Al-Fattah. Al-Fattah memiliki makna bahwa Allah Tabaraka wa taala yang Maha memberikan keputusan. Ya, segala sesuatu yang ada di muka bumi ini sudah ditentukan oleh Allah Tabaraka wa taala. Takdirnya sudah ditakar, tidak mungkin tertukar. Sudah ditentukan dengan takdir yang telah Allah Subhanahu wa taala tentukan jauh sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Jadi ketika kita meyakini bahwa di antara nama Allah Tabaraka wa taala adalah Al-Fattah, maka tidak ada alasan di dalam diri kita untuk merasa khawatir, merasa cemas, merasa takut, merasa risau, merasa bimbang jikalau ada bagian dari rezeki kita yang bakal diambil oleh orang lain. Karena segala sesuatu sudah ditentukan, segala sesuatu sudah diputuskan oleh Allah Tabaraka wa taala. Termasuk Allah Tabaraka wa taala yang memutuskan segala apa yang terjadi di alam semesta ini. Termasuk saat kita mungkin mendapatkan sesuatu yang tidak mengenakkan, mendapatkan perlakuan yang tidak semestinya, diperlakukan dengan semena-mena, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala Al-Fattah yang Maha memberikan keputusan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menolong hamba-hambanya yang beriman. Semoga Allah Subhanahu wa taala menolong hamba-hambanya yang bertakwa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menolong hamba-hambanya yang betul-betul berpegang dengan prinsip-prinsip tauhid dan berpegang dengan sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghancurkan musuh-musuh Islam, orang-orang yang dengki dengan Islam, orang-orang yang ingin menghancurkan Islam. Semoga Allah hancurkan mereka, karena Allah yang Maha memberikan keputusan. Maka dari itulah kenapa di antara nama hari kiamat nanti, di antara namanya adalah Yaumul Fath, hari di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan keputusannya, memberikan ketetapannya, memberikan balasannya bagi orang-orang yang beriman, diberikan balasan yang baik. Bagi orang-orang yang bertakwa diberikan kebaikan yang setimpal. Bagi orang-orang yang kufur diberikan balasan yang serupa dengan kekufuran mereka. Allah Maha Adil, dan Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Fattah, Maha memberikan keputusan dengan penuh keadilan tentunya. Maka dari itulah kenapa hari kiamat disebut dengan Yaumul Fath, hari di mana Allah Subhanahu wa taala memutuskan keputusan di antara para hambanya. Tidak ada kezaliman yang terlewatkan, tidak ada kebaikan yang terlupakan. Semuanya akan dibalas oleh Allah Tabaraka wa taala. Semuanya akan diberikan balasannya sendiri-sendiri. Maka sungguh Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah nama Allah Subhanahu wa taala Al-Fattah, zat yang Maha memberikan keputusan. Nama Al-Fattah ini disebutkan oleh Allah Tabaraka wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim sebanyak 2 kali. Yang pertama adalah disebutkan dalam surat Saba ayat ke-26. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebuah perintah kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, "Kul," katakanlah wahai Muhammad, "yajma'u bainana rabbuna." Rabb kitalah yang sudah mengumpulkan kita di dunia ini. Ya, kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Kita dikumpulkan satu sama lain, hidup bermasyarakat, hidup bertetangga, ada yang bersahabat, ada yang hidup rukun, ada yang bermusuhan, ada yang saling benci satu sama lain. Itu sudah menjadi sunnatullah,
Sudah menjadi sunnatullah bahwa hidup di dunia ini tidak rukun-rukun saja. Maka di dalam ayat yang lain Allah menyebutkan waja'alna ba'dukum li ba'din fitnatan atasbirun. Dan kami jadikan sebagian dari kalian menjadi sumber masalah bagi sebagian yang lainnya. Mungkin kita mendapatkan ada teman kita yang baik hati dan tidak pelit. Tapi kita justru mendapatkan ada teman kita yang pelit, medit, sukanya bikin masalah, sukanya ngompor-ngomporin, sukanya memfitnah, sukanya bohong, sukanya mengadu domba. Itu sudah menjadi sunnatullah. Wa ja'alna ba'dukum li ba'din fitnatan atasbirun. Dan kami sudah menjadikan sebagian dari kalian menjadi sumber masalah bagi sebagian yang lainnya. Tapi lihatlah, tidakkah kalian bersabar? Bersabar atas kelakuan orang yang ada sekitar kita. Dimanapun kita pasti mendapatkan orang-orang yang tidak mengenakkan. Sesama jamaah masjid, sesama jamaah pengajian, sesama perkumpulan satu RT, sesama perkumpulan satu RW, sesama anggota grup WA misalnya, sesama teman kantor, sesama teman sekolah, sesama teman kuliah, sesama teman kerja, pasti ada orang-orang yang nyebelin. Maka dari itulah kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada nabinya, "Qul yajma'u bainana rabbuna." Katakanlah wahai Muhammad, yajma'u bainana rabbuna. Tuhan kita sudah mengumpulkan kita di dunia ini, kita semuanya. Tsumma yaftahu bainana bil haqqi. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keputusan di antara kita dengan hak, dengan benar, dengan seadil-adilnya. Mungkin selama kita bertetangga, selama kita bersahabat, selama kita berkawan, selama kita berrelasi, selama kita berkolaborasi, selama kita ngaji bareng, selama kita sholat bareng di masjid kita ini, ada kedoliman yang kita lakukan antara diri kita satu sama lainnya. Kita dikumpulkan bersama untuk beribadah bersama, tetapi ada di antara kita yang menanam benih-benih kedoliman, menanam benih-benih permusuhan. Tapi ingat bahwa di satu hari kelak, "Tsumma yaftahu bainana bil haqqi." Kemudian suatu hari kelak Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keputusan di antara kita, menegakkan keadilan di antara kita. Wa huwal fattahul alim. Dan Allah tabaraka wa taala dat al-fattah, yang maha memberikan keputusan, dan yang alim, yang maha memiliki ilmu. Lihatlah bagaimana keputusan Allah tabaraka wa ta'ala dilandasi dengan ilmu. Berbeda dengan kita. Saat sebagian dari kita menjadi pemangku kebijakan, pengambil keputusan, memutuskan satu perkara di meja hijau misalnya. Terkadang ilmu yang kita miliki, bukti yang kita dapatkan tidak mencukupi. Berarti menunjukkan keterbatasan ilmu kita. Berbeda dengan Allah tabaraka wa ta'ala, ilmunya maha luas. Maka dari itu Allah menyebutkan wa huwal fattahul alim. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang fattah, yang maha memberikan keputusan dan maha memiliki ilmu, maha mengilmui segala sesuatu. Allahu Akbar. Di sini menunjukkan bahwa Allah tabaraka wa ta'ala memutuskan segalanya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, nama Allah Subhanahu wa taala Al-Fattah ini disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat ke-89. Ketika Allah tabaraka wa taala menyebutkan doanya Nabi Syuaib alaihi salatu wassalam. Nabi Syuaib pernah berdoa kepada Allah tabaraka wa taala, "Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq." Ya Allah, berilah keputusan antara kami dan kaum kami dengan hak, dengan keadilan. Wa anta khairul fatihin. Dan sesungguhnya engkau adalah khairul fatihin, pemberi keputusan yang terbaik. Di sini Nabi Syuaib meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kepada para pendusta agama itu,
Orang-orang mendustakan kenabian Nabi Shu'aib alaihissalatu wassalam dibinasakan dan dihancurkan sehancur-hancurnya oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Maka di sini Nabi Shu'aib meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa anta khairul fatihin, dan sesungguhnya engkau adalah sebaik-baik al-fatihin, sebaik-baik pemberi keputusan. Segala sesuatu engkaulah yang memberikan keputusan. Segala sesuatu engkaulah yang memutuskan. Kebenaran akan diputuskan dengan sebuah kebenaran, diganjar dengan kebenaran. Sebuah kedoliman akan diganjar dengan kedoliman yang serupa. Subhanallah. Dari sini kita bisa mendapatkan sebuah kesimpulan bahwa di antara nama dan sifat Allah tabaraka wa ta'ala adalah Allah subhanahu wa ta'ala menamai dirinya dan mensifati dirinya dengan nama Al-Fattah, yang maha memberikan keputusan. Artinya bahwa Allah tabaraka wa ta'ala yang memutuskan hukum di antara para hambanya sesuai dengan kehendaknya. Artinya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menetapkan takdir di antara para hambanya sesuai dengan kebijaksanaannya. Segala sesuatu sudah ditetapkan sesuai dengan kebijaksanaan Allah tabaraka wa ta'ala. Maka jika Allah sudah takdirkan sesuatu itu akan terjadi, maka tidak mungkin ada orang-orang yang bisa menghalangi itu untuk tidak terjadi. Dan sesuatu yang tidak mungkin akan terjadi, maka tidak ada orang yang bisa mengusahakan segala sesuatu itu bisa terjadi. Sebagai contoh yang paling gampang saja, masih hangat kemarin ketika kami dan keluarga membawa rombongan jamaah umrah, ada kejadian yang subhanallah, kejadian yang semakin menyadarkan kita bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah Al-Fattah. Di rombongan kami itu sekitar 85 orang, ada 3 orang pakai kursi roda, yang satu kondisinya baik-baik saja, yang 2 kondisinya pasien cuci darah. Ketika perjalanan dari Jogja ke Surabaya, karena pesawatnya dari Surabaya langsung ke Madinah, kita naik bus dari Jogja ke Surabaya. Kita charter bus, kemudian di bis itu ada 2 pasien. Yang satu pasien ini posisinya sudah lemes banget, tidur di belakang bis, gak bisa duduk. Yang satu sama-sama cuci darah juga, bisa duduk di tengah-tengah bis. Kemudian ketika saatnya terbang, Masya Allah, salah satu dari mereka gak bisa terbang, gagal terbang. Kenapa sebabnya? Karena salah satu dari mereka ketika ditensi, tensinya itu sudah di atas 250. Artinya sudah ditensi, tensi sudah pol, sudah mentok, gak tahu angka berapa. Akhirnya yang satu gagal terbang, padahal yang satu ini kondisinya lebih baik daripada yang kedua. Yang kedua ini ketika di dalam bis itu posisinya tertidur, gak bisa duduk sama sekali. Tapi subhanallah, Allah sudah atur segalanya. Dia bisa berangkat. Yang kondisinya lebih baik, dia nggak bisa berangkat. Kemudian singkat cerita, hari pertama di Madinah nggak ada masalah. Hari kedua di Madinah, subhanallah, di grup kemudian sudah agak ribut. Karena suami istri dari yang cuci darah tadi mendapatkan suaminya jam 2 malam, kondisinya sudah nggak bisa bernafas. Pasien cuci darah yang kedua ini, yang lolos ini, gak bisa bernafas. Sudah ribut di grup, gak ada yang nyaut. Waktu itu qadarullah juga, kondisi kami juga masih ada undangan makan malam dari salah satu guru kami di kota Madinah. Kemudian ketika kami sampai di hotel pukul 2, kami buka HP, Allahu Akbar. Kemudian langsung kami samperin kamarnya, kami langsung kontak ambulan, kami antar ke rumah sakit. Masuk rumah sakit, kemudian diputuskan kemudian masuk di ICU dan sempat koma. Dan singkat cerita akhirnya meninggal dunia di kota Madinah di hari ketiga. Allahu Akbar. Pertanyaannya adalah, apa yang menjadikan bapak yang kedua tadi, yang kondisinya sesungguhnya lebih parah dari bapak yang pertama, itu bisa lolos masuk pesawat, terbang sampai Madinah dan meninggal di kota Madinah? Subhanallah. Itu semua karena Allah subhanahu wa ta'ala Al-Fattah. Allah yang maha memberikan keputusan. Sampai-sampai saya bertanya kepada istrinya, wahai ibu, bapak ini punya amalan apa sehingga bisa diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di kota Madinah? Sebuah keadaan yang sangat diimpikan oleh banyak orang. Sampai-sampai kemudian Rasulullah SAW pernah mengatakan, man istata'a minkum an yamuta bil Madinah
falyaf'al. Barang siapa di antara kalian yang mampu meninggal di kota Madinah, maka lakukanlah. Fa inni ashfa'u liman mata biha. Sesungguhnya aku akan memberikan syafaat bagi orang yang meninggal dunia di kota Madinah. Sampai-sampai seorang Umar bin Khattab berharap bisa mati di kota Madinah. Sampai Umar bin Khattab juga pernah minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang sangat terkenal, doa yang ditulis dengan tinta emas sejarah peradaban manusia. Ketika Umar bin Khattab pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni as'aluka syahadatan fi sabilik waj'alil mauti fi biladi rasulik. Ya Allah, aku meminta untuk bisa mati syahid ya Allah, dan jadikanlah kematianku di negeri atau di kota Nabi-Mu sallallahu alaihi wasallam. Mendengar doa itu, doa yang diulang-ulang oleh Umar bin Khattab, sampai-sampai Hafsah putri beliau mengatakan, wahai ayahanda, engkau telah berdoa kepada Allah tabaraka wa taala dengan sesuatu yang mustahil. Bagaimana mungkin kau berdoa dengan mengumpulkan dua doa sekaligus? Yang pertama minta mati syahid, yang kedua minta diwafatkan di kota Nabi, diwafatkan di kota Madinah, padahal tidak pernah ada peperangan di kota Nabi. Yang namanya futuhat terjadi di luar kota Madinah. Jadi yang namanya jihad, orang ingin mati syahid harus keluar dari Madinah, karena pusat pemerintahan Islam ada di kota Madinah. Maka subhanallah, Allah Subhanahu wa taala Al-Fattah mengabulkan doa Umar bin Khattab. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Umar bin Khattab bisa mati syahid, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kematian Umar bin Khattab ada di kota Madinah. Bahkan Umar bin Khattab dimakamkan samping dari orang yang paling beliau cintai, yaitu Rasulullah alaihi salatu wassalam. Sebuah keutamaan yang besar ketika seorang bisa meninggal di kota Madinah. Sebuah keagungan, sebuah kemuliaan yang Allah berikan, dan itu semua adalah sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Al-Fattah, yang Maha memberikan keputusan. Sebuah pelajaran berharga yang kami dapatkan atas dua orang yang sama-sama pasien cuci darah tadi. Yang satu gagal berangkat, yang satu bisa berangkat. Padahal yang gagal berangkat kondisinya jauh lebih baik daripada yang bisa berangkat. Tapi subhanallah, Allah Subhanahu wa taala punya takdir yang sangat indah. Allah Subhanahu wa taala punya ketetapan yang sangat mulia. Ketika Allah Azza wa Jalla memilihkan sebagian orang bisa mendapatkan keutamaan yang besar di sisi Allah Tabaraka wa taala. Maka di antara makna Al-Fattah bahwa Allah Subhanahu wa taala yang Maha menetapkan takdir, yang memutuskan takdir di antara para hambanya. Termasuk di antara takdir Allah adalah nikmat, karunia, anugerah. Semua itu takdir. Maka jangan pernah menanamkan perasaan iri dan dengki di dalam diri kita. Tidak pernah ada nikmat yang tertukar. Semua sudah ditakar oleh Allah Tabaraka wa taala. Semua sudah diberikan karunia-Nya sesuai dengan takarannya. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satupun juga hewan melata di atas muka bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan dan takar kadar rezekinya. Semua sudah ditakar. Tidak perlu kita menanamkan perasaan iri dengki dalam diri kita. Tidak perlu kita berlaku sombong kepada orang lain. Kita merasa lebih kaya daripada orang lain. Kita merasa lebih baik daripada orang lain. Itu semua pemberian dari Allah Tabaraka wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada siapapun yang Allah kehendaki. Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat berupa apapun atas apa yang Allah kehendaki. Maka subhanallah, pelajaran berharga yang kemarin kami dapatkan bahwa di antara anugerah dan nikmat yang Allah berikan kepada diri kita adalah saat kita diwafatkan oleh Allah Tabaraka wa taala di tempat-tempat yang mulia dan pada waktu-waktu yang mulia. Maka kalau kita bicara tentang kematian, kapan kita diwafatkan, di mana kita diwafatkan, itu adalah urusannya Allah Tabaraka wa taala, bukan urusan manusia. Di dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan, "Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut." Tidak ada di antara manusia yang tahu di manakah kita akan diwafatkan oleh Allah Tabaraka wa taala. Maka ini bagian dari rezeki. Maka kami saat mendapatkan salah satu jamaah kami yang diwafatkan di kota Madinah pada hari Jumat 45 menit sebelum adzan maghrib. Allahu Akbar. Keutamaan yang agung, keutamaan yang mulia yang tidak Allah berikan
kepada hamba-hambanya yang lainnya. Maka Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Al-Fattah, yang Maha memberikan keputusan, memutuskan hukum di antara para hambanya, menentukan segala sesuatu dengan ketetapan-ketetapan takdirnya. Allah Subhanahu wa taala yang juga memberikan nikmat kepada para hamba-hambanya sesuai dengan takarannya, sesuai dengan ketetapannya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Ma yaftahillahu lin-nasi mir rahmatin fala mumsikalaha." Segala sesuatu di antara rahmat yang Allah anugerahkan kepada kita, fala mumsikalaha, tidak akan ada di antara kita yang bisa menahannya kalau itu sudah Allah takdirkan untuk turun kepada salah satu di antara kita. Allah Akbar. Gak ada yang bisa menahannya kalau itu sudah ditakdirkan. Kasus yang saya ceritakan tadi, cerita yang saya ceritakan tadi, itu sebagai bukti yang nyata. Petugas KKP di bandara bisa menghalangi orang yang pertama bisa untuk terbang, tapi tidak bisa menghalangi orang yang kedua, yang Allah takdirkan untuk tetap terbang dengan kondisi yang lebih parah. Bahkan dokter mengatakan, Pak, umrohnya diundur bulan depan atau 2 bulan lagi. Kata dia, tidak, saya harus berangkat apapun yang terjadi. Subhanallah. Fala mumsikalah. Segala sesuatu yang Allah Azza wa Jalla tetapkan, gak mungkin ada di antara kita yang bisa menahan dia. Walaupun dokter, walaupun petugas imigrasi, walaupun petugas kesehatan pelabuhan, kesehatan bandara sekalipun juga, gak akan bisa menahannya. Jika itu semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dihi. Segala sesuatu yang sudah ditahan sama Allah, maka tidak akan ada yang bisa mengantarkannya kepada orang tadi. Sebagai contoh kasus jamaah yang kedua tadi, sudah ditahan oleh Allah Azza wa Jalla untuk tidak berangkat. Sekuat apapun usahanya, sampai kita bisa bayangkan penerbangan pada waktu itu tertunda 45 menit. Hanya karena kasus ini. Sampai kemudian saya memaksa petugas yang ada di pesawat untuk keluar dari pesawat, untuk meminta penjelasan kenapa kok gagal terbang ini. Karena saya sebagai tour leader, saya harus bertanggung jawab kepada para jamaah sekalian. Tapi saya betul-betul dihalangi, betul. Nggak bisa apa-apa. Karena pesawat sudah digerakkan, pintu sudah ditutup. Allah Akbar. Dengan itu kemudian saya baru tersadarkan, Allah Subhanahu wa taala Al-Fattah, yang Maha memberikan keputusan. Segala sesuatu yang sudah diputuskan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak mungkin akan bisa kita rubah keputusannya. Sesuatu yang sudah dikirimkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak mungkin kita bisa halang-halangi untuk tidak akan sampai kepada pemiliknya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita bicara tentang nama Allah Azza wa Jalla Al-Fattah, kita bicara tentang keimanan. Keimanan kita termasuk bagian dari rukun iman kita. Kita harus beriman dengan takdir. Al-imanu bil qadar khairihi wa syarrihi. Beriman dengan takdir, baik dengan takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Mengimani dengan segala bentuk kemanfaatan dan kemadharatan yang sudah Allah tetapkan. Contohnya, hari ini saya masih batuk. Saya beriman bahwa ini bagian dari takdir Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dengan batuk ini, semoga Allah Azza wa Jalla menghapus dosa-dosa saya. Dengan batuk ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat saya. Semua dengan batuk ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin menyadarkan saya tentang nikmat sehat, nikmat memiliki kesehatan yang sempurna. Segala sesuatu sudah ditakdirkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak ada yang perlu disesali, tidak ada yang perlu ditangisi, tidak ada yang perlu ditakuti, tidak ada yang perlu dicemaskan. Semua sudah ditetapkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkait dengan makna Al-Fattah ini, Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan bahwa di antara nama Al-Fattah maknanya ada 2. Yang pertama adalah bahwa Al-Fattah memiliki makna penetapan hukum yang Allah anugerahkan kepada para hambanya. Baik hukum itu sifatnya di dunia ataupun hukum itu sifatnya di akhirat.
Hukum di akhirat misalnya, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan, memutuskan hukum di antara para hambanya, orang yang zalim masuk neraka, orang yang beriman masuk surga, itulah penetapan hukum. Maka hari akhirat nanti disebut dengan Yaumul Fath. Ini yang pertama. Yang kedua, penetapan hukum di dunia dengan cara Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pertolongannya kepada hamba-hambanya yang terpilih. Termasuk diantaranya ketika Nabi Syuaib pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqa. Ya Allah, putuskanlah antara kami dan kaum kami dengan hak, dengan penuh keadilan. Wa anta khairul fatihin. Dan engkau sebaik-baik pemberi keputusan. Nabi Syuaib minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta pertolongan atas pertentangan kaumnya agar mereka diberikan kebinasaan, agar mereka dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Al-Fattah menurut Ibnul Qayyim Al-Jauziyah artinya penetapan hukum yang telah Allah tetapkan di antara para hambanya, baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian yang kedua, makna dari Al-Fattah adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan semua pintu-pintu kebaikan bagi para hambanya. Maka di antara doa masuk masjid, ada yang ingat doa masuk masjid, doanya bagaimana? Allahumma iftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rahmatmu. Bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu ya Allah. Artinya bahwa Allah Azza wa Jalla membukakan semua pintu-pintu kebaikan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quranul Karim, ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsikalaha. Segala rahmat yang Allah Azza wa Jalla sudah bukakan, sudah anugerahkan, tidak ada di antara kita yang bisa menahannya. Allahu Akbar. Maka dari itu, di antara pintu-pintu itu adalah pintu kebaikan, pintu rezeki, pintu hidayah, pintu kesempatan beramal saleh, pintu kesempatan beribadah di jalan Allah, pintu-pintu yang telah Allah bukakan untuk diri kita. Jadi kuncinya adalah kalau kita punya kesempatan, kalau pintu itu sudah dibuka, maka maksimalkan kesempatan itu dengan sebaik mungkin. Bisa jadi pintu itu tidak akan pernah terbuka atas diri kita. Kita hari ini punya kesempatan untuk berangkat pengajian, tapi kita nggak berangkat ke pengajian, maka takutlah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jikalau pintu-pintu itu sudah ditutup bagi diri kita. Kita hari ini bisa berangkat sholat berjamaah di masjid, padahal kita mampu, padahal kita bisa, kita nggak sakit, tapi kita nggak berangkat sholat berjamaah di masjid. Maka takutlah kepada Allah Azza wa Jalla. Pintu-pintu itu akan ditutup atas diri kita. Kita hari ini bisa bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana Rasulullah SAW pernah mengatakan, aqrabu ma yakunu bainal abdi. Keadaan yang paling dekat antara diriku dengan seorang hamba adalah di saat seorang sedang bersujud. Saat kita punya kesempatan untuk bersujud, untuk bisa sholat, tapi kita nggak mau sholat. Maka takutlah jikalau pintu-pintu itu tidak lagi dibukakan atas diri kita. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para Rasul, para Nabi senantiasa memohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala diberikan satu keputusan, diberikan sesuatu pintu-pintu kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan banyaklah meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita termasuk orang-orang yang senantiasa dibukakan pintu-pintu kebaikan di dalam diri kita. Dibukakan pintu-pintu rahmat, pintu-pintu karunia, pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu hidayah. Dan semua itu ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah yang maha membuka segala sesuatunya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha memudahkan segala sesuatunya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menanamkan iman, yang memberikan petunjuk yang sempurna, petunjuk untuk bisa tetap kokoh di atas iman, tetap istiqomah di atas amal saleh,
tetap tegar di atas kebaikan-kebaikan yang kita yakini. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa dibukakan perbendaharaan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kemudahan dalam segala urusan, diberikan kemurahan, diberikan keluasan karunia, keluasan rezeki, dan rezeki Allah yang paling mahal, rezeki Allah yang paling berharga adalah rezeki yang bernama ilmu. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya, "Waqul Rabbi zidni ilma." Dan katakanlah, "Rabbi zidni ilma." Tambahkanlah padaku itu sebuah ilmu. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempurnaan hidayah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semoga kita diberikan keistiqomahan dan semoga kita senantiasa diberikan kemudahan untuk terus beramal soleh dan beramal kebaikan. Dan semoga kita senantiasa diberikan kemudahan untuk berjalan di atas jalan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin ini yang bisa saya sampaikan, dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.